Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fuji Fauja Lestari dengan NIM 2008934. Saya dari kelas 2A PG PAUD. Di sini saya akan review materi dari mata kuliah Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Usia Dini dari pertemuan 9 sampai 14. Selamat menyaksikan. Pada review materi Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak Usia Dini, materi yang pertama ada penyelenggaraan perlindungan hak anak, yang dimana pada tanggal 26 Januari 1990 pemerintah Indonesia mendatangi Konvensional on the Rights of Child atau Konvensi tentang Hak-Hak Anak sebagai hasil sidang Majelis Umum PBB yang diterima pada 20 November 1989. Menurut penjelas UU Nomor 23 Tahun 2004, perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Mengkritisi pemaparan dari webinar yang diselenggarakan oleh LPAI dengan tema Advokasi Kebijakan Perlindungan Anak di Daerah dan Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Anak. Di sana disampaikan bahwa didiklah anak dengan cinta, anak harus diberikan cinta, anak bukan hanya tanggung jawab orang tua saja, tapi tanggung jawab semua orang. Suasana di rumah, masyarakat, dan lingkungan sekitar. Karena masih banyak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Perlindungan terhadap anak bukan hanya terhadap kekerasan, tetapi terhadap berbagai hal seperti buruh anak, penggusuran, penculikan, perdagangan anak, penertiban anak, anak yang berkonflik dengan hukum, eksploitasi anak, anak yang sudah disekolahkan sejak dini, kurikulum yang terlalu padat untuk anak, PR yang bertumpuk, membuat anak-anak pusing dan terperangkap dalam tindakan kriminal, bahkan berujung kepada bullying. Advokasi berperan sebagai penjaga, pendukung, dan mensupport terhadap kebijakan perlindungan anak. Perlu digarisbawahi bahwa anak merupakan tanggung jawab semua lapisan masyarakat. Kebijakan perlindungan terhadap anak perlu ditegakkan dan adil, bukan hanya untuk masyarakat di kota saja, tetapi yang di desa, bahkan di pelosok pun diharuskan untuk melapor ketika ada kekerasan yang terjadi terhadap anak. Pemerintah daerah pun harus membantu mengenai hal ini. Kita semua harus ikut berpartisipasi dalam perlindungan anak. Selanjutnya ada Lembaga Nasional Perlindungan Anak. Komisi Nasional Perlindungan Anak atau disingkat Komnas PA adalah organisasi di Indonesia serta mencegah berbagai kemungkinan pelanggaran hak yang dilakukan oleh negara, perorangan, atau badan usaha. Komnas PA didirikan pada tanggal 26 Oktober 1998 di Jakarta. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI adalah sebuah lembaga negara yang bertugas khusus mengawasi pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang disahkan pada tanggal 20 Oktober 2002. Selanjutnya, sesuai dengan amanat pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden Megawati Soekarnoputri menerbitkan Kepres nomor 77 tahun 2003 tentang pembentukan Komisi Perlindungan Anak di Indonesia. Berikut merupakan hak dan kewajiban anak ketika di rumah. Yang pertama, hak anak ketika di rumah. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman. Yang kedua, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Yang ketiga, mendapatkan kesejahteraan hidup. Yang keempat, mendapatkan bimbingan saat belajar. Dan kewajiban anak ketika di rumah, pertama, menjaga kebersihan rumah. Kedua, patuh terhadap nasihat orang tua. Dan ketiga, menghormati, menyayangi, dan menghargai anggota keluarga. Dan yang terakhir, ada mengerjakan PR. Lalu, Lembaga Internasional Perlindungan Anak, yaitu ada UNICEF, adalah singkatan dari
United Nations Children Fund atau Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa. Saat itulah kata internasional dan emergensi dihapuskan dari nama UNICEF dan organisasi ini resmi menjadi United Nations Children Fund. UNICEF adalah salah satu badan internasional di bawah PBB yang memberikan pelayanan teknis dan pembangunan kapasitas, advokasi, perumusan kebijakan, dan mempromosikan isu-isu mengenai anak selama lebih dari 60 tahun. UNICEF memainkan peran penting dalam membantu pemerintah memajukan hidup anak-anak dan wanita, menolong dan menyantuni anak-anak yang mengalami penderitaan, baik karena kemiskinan dan keterbelakangan maupun karena bencana alam dan korban perang. Selanjutnya ada pelanggaran hak anak dan keluarga yang dimana ada tempat untuk menampung semua itu, seperti yang berada di Lampung, yaitu Rumah Ramah Anak Busaina untuk anak korban kekerasan. Di dalam video tersebut dijelaskan mengenai rumah ramah anak yang didirikan untuk anak yang mengalami berbagai permasalahan keluarga, seperti korban kekerasan, ditelantarkan, anak hasil di luar nikah, atau yang berkeluarga tidak memiliki finansial atau harta yang cukup untuk merawat dan membesarkannya. Menurut pendapat saya, rumah ramah anak tersebut sangat bermanfaat bagi anak, sehingga anak merasa diterima oleh lingkungan sekitar. Anak merasa memiliki keluarga yang lengkap dan diperhatikan dengan baik. Apalagi di Indonesia memang masih banyak anak yang terlantar, sehingga di beberapa daerah pasti memerlukan sebuah yayasan seperti Rumah Ramah Anak Busaina ini yang ada di Bandar Lampung. Rumah ramah anak harus diperbanyak dan dana pun selain dari para donatur, tetapi pemerintah pun harus ikut berpartisipasi sama seperti sekolah. Lalu pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara. Pelanggaran hak anak dalam masyarakat dan negara kerap terjadi di masyarakat. Salah satunya yaitu pelanggaran terhadap hak anak. Ada beberapa contoh pelanggaran hak anak dalam masyarakat, di antaranya mengeksploitasi anak, penelantaran anak, tidak memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan atau bersekolah, mendapat kekerasan, bullying, dan pelecehan. Dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang kerap terjadi di masyarakat, pemerintah harus lebih mengedukasi masyarakat dan memperdalam pemahaman HAM untuk mengurangi dan sedikit mengatasi pelanggaran tersebut. Yang harus diperhatikan terhadap anak selain kekerasan dan pelanggaran yaitu stunting dan gizi buruk. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Seorang anak dianggap mengalami stunting jika tinggi badan mereka lebih rendah atau lebih pendek, dalam kata lain kerdil, dari standar usianya berdasarkan WHO MGRS. Lalu apa itu gizi buruk? Gizi buruk atau dikenal sebagai kwashiorkor dalam dunia medis merupakan salah satu bentuk malnutrisi. Malnutrisi itu sendiri dapat dipahami sebagai kesalahan dan dalam pemberian nutrisi. Kesalahan bisa berupa kekurangan maupun kelebihan nutrisi. Pada dasarnya, kwashiorkor bisa diartikan sebagai kondisi di mana seseorang kekurangan asupan yang mengandung energi dan protein. Padahal protein dibutuhkan tubuh dalam proses pembentukan sel-sel baru. Selain itu, asupan ini juga turut membantu proses perbaikan sel-sel yang rusak. Kwashiorkor kebanyakan menyerang anak-anak di negara berkembang termasuk Indonesia. Badan Kesehatan Indonesia atau WHO memperkirakan sebanyak 54% kematian bayi dan balita disebabkan kondisi gizi buruk. Bahkan resiko kematian anak dengan gizi buruk 13 kali lebih besar dibandingkan dengan anak normal. Ciri-ciri anak dengan stunting dan gizi buruk. Anak dengan gizi buruk biasanya memiliki ciri-ciri yang kulit kering, lemak di bawah kulit berkurang, dan otot mengecil. Jika telah mencapai tahap lanjut, ada kemungkinan perut anak menjadi buncit.
Sementara itu, ciri anak yang mengalami stunting adalah pertumbuhan yang melambat. Hal itu dapat dilihat dari tubuh yang lebih pendek dan tampak lebih muda dibandingkan teman-teman seusianya. Pubertas pada anak dengan kasus stunting pun kerap terlambat. Gizi buruk disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang relatif singkat ketimbang stunting. Kekurangan asupan nutrisi dalam jangka waktu tertentu membuat berat badan anak turun dan memicu timbulnya gizi buruk. Yang kedua, faktor penyebab pada gizi buruk yang disebabkan oleh kekurangan asupan gizi dalam waktu yang relatif singkatnya, makanan stunting. Kekurangan asupan nutrisi dalam jangka waktu tertentu membuat berat badan anak. Begitulah review materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.